Pernah kepikiran nggak kenapa sih dolar Amerika itu kuat banget? Nah, kali ini kita bakal bongkar satu teori yang, wah, provokatif banget. Teori ini bilang kalau sejarah ekonomi dunia itu sebenarnya cuma sebuah permainan yang udah dirancang dengan sangat rapi. Jadi pertanyaannya, apa ekonomi global itu cuma permainan? Menurut teori ini jawabannya iya. Dan ini bukan main-main loh. Permainan ini punya aturan yang jelas, pemainnya seluruh dunia, dan ada satu mata uang yang jadi bandarnya. Gini ceritanya, setelah depresi besar yang bikin ekonomi anjlok, teori ini bilang kalau Amerika sadar, wah, sistem lama kita udah nggak jalan nih. Solusinya apa? Ya bikin aja permainan baru yang skalanya jauh lebih besar. Dan kali ini seluruh dunia diajak main, tapi tentu aja pakai aturan yang dibuat Amerika. Oke, sekarang gimana caranya memulai permainan sebesar ini? Kan nggak mungkin tiba-tiba diumumin gitu aja. Harus ada pertemuannya dulu dong. Dan benar aja, semua itu dimulai di sebuah konferensi penting banget di tahun 1944. Menurut teori ini, tujuannya simpel banget. Supaya krisis ekonomi nggak terjadi lagi di Amerika, mereka harus narik seluruh dunia masuk ke sistem mereka. Artinya, ya, bikin aturan main baru buat semua negara. Setiap permainan yang seru itu butuh dua hal kan? Aturan yang jelas sama hadiahnya. Nah, di permainan global ini, hadiahnya atau mungkin lebih tepatnya koinnya harus berupa mata uang yang bisa dipercaya semua orang. Dan inilah aturan nomor satunya. Dolar Amerika jadi pusatnya. Titik. Sejak saat itu, nilai mata uang lain di seluruh dunia, mau itu yen, French, pound, semuanya ngikutin dolar. Amerika baru aja menempatkan mata uangnya di puncak piramida ekonomi. Tapi pertanyaannya, gimana caranya biar seluruh dunia percaya sama dolar? Nah, disinilah bagian cerdasnya. Dolar itu sendiri dijamin sama emas. Ini jaminannya. Jadi secara teori, Amerika nggak bisa seenaknya cetak uang. Ada jangkarnya, yaitu emas yang ngejaga semuanya tetap stabil. Terus, biar semua negara mau ikutan main, dibikinlah beberapa institusi global yang kuat banget. Anggap aja mereka ini semacam panitianya atau perekrutnya. Ada Bank Dunia, IMF. Tugas mereka yaitu narik negara-negara lain buat masuk ke sistem yang berpusat di dolar ini. Selama puluhan tahun, permainan ini kelihatannya lancar-lancar aja. Tapi, di tahun 1960-an, si pembuat permainan yaitu Amerika justru mulai ngelanggar aturannya sendiri. Nah, disinilah masalah pertama mulai kelihatan. Gara-gara pengeluaran gede-gedean buat program sosial di dalam negeri, plus perang di Vietnam yang mahal banget, Amerika mulai melakukan sesuatu yang seharusnya nggak boleh mereka lakukan. Mereka cetak dolar lebih banyak dari cadangan emas yang mereka punya. Janjinya mulai diingkari nih. Tentu aja negara lain nggak tinggal diam. Prancis terutama sadar sama apa yang terjadi. Mereka bilang, balikin emas kami dong. Nah, ini yang memicu krisis besar. Dan puncaknya terjadi di tahun 1971. Lalu, dalam satu gerakan yang bikin seluruh dunia kaget, Amerika secara sepihak memutus hubungan antara dolar dan emas. Udah, selesai. Jangkarnya hilang. Nah, disinilah teorinya jadi super provokatif. Si profesor berpendapat, di momen itu, dolar jadi mirip skema Ponzi. Kenapa? Karena nilainya udah nggak didasari sama sesuatu yang nyata kayak emas. Nilainya cuma datang dari satu hal, kepercayaan. Kepercayaan kalau orang lain bakal terus butuh dan mau pakai dolar. Ini kan jadi masalah besar buat Amerika. Kalau nilai dolar cuma bergantung sama permintaan, gimana caranya mereka mastiin dunia bakal terus-terusan butuh dolar? Jawabannya, ya permintaannya harus diciptakan atau direkayasa. Dan menurut teori ini, ada strategi dua langkah yang cerdas banget buat menciptakan permintaan ini. Langkah pertama, kaitkan dolar dengan darahnya ekonomi modern, yaitu minyak. Bikin kesepakatan biar minyak cuma bisa dibeli pakai dolar. Langkah kedua, ini lebih berani lagi, yaitu membuat kesepakatan congkok. Nah, langkah kedua ini kedengarannya gila. Amerika secara aktif ngebantu membangun pesaing terbesarnya, yaitu Tiongkok. Mereka kasih akses pasar, kasih teknologi, kasih modal. Pokoknya semua yang dibutuhin Tiongkok buat jadi raksasa ekonomi. Ini kan aneh banget ya. Kenapa coba? Amerika mau bikin pesaingnya jadi kaya dan kuat. Jawabannya menurut teori ini cuma satu dan simpel banget. Tujuannya adalah supaya pas Tiongkok jadi pabriknya dunia, semua perdagangannya yang super besar itu harus dilakukan pakai, ya kalian bisa tebak kan, dolar Amerika.
Strategi dua langkah yang cerdik ini ternyata berhasil banget. Tapi keberhasilannya ini, menurut teori ini, malah menciptakan sesuatu yang mungkin nggak pernah dibayangkan sebelumnya, yaitu sebuah kecanduan tingkat dunia. Jadi, dengan mengontrol minyak dan manufaktur lewat dolarnya, Amerika berhasil mengunci seluruh dunia dalam sebuah lingkaran ketergantungan yang susah banget buat dilepaskan. Coba bayangin, setiap negara jadi butuh dolar buat beli kebutuhan vital kayak minyak. Mereka juga butuh dolar buat dagang sama Tiongkok, si pabrik dunia. Akhirnya, dolar jadi mata uang yang nggak ada gantinya. Dan inilah kesimpulan dari teori ini. Kekuatan Amerika itu bukan cuma soal militer atau teknologinya, tapi yang paling utama adalah ketergantungan seluruh dunia terhadap dolarnya. Sebuah ketergantungan yang udah dirancang dengan sangat hati-hati. Ini benar-benar sebuah teori yang kuat ya, yang mengubah cara kita memandang sejarah ekonomi. Dan ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar buat masa depan. Kalau seluruh sistem ini dibangun cuma berdasarkan permintaan, gimana jadinya kalau suatu saat nanti dunia udah nggak mau lagi pakai dolar?